Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Wila Wahida dari kelas 10D. Di sini saya akan menjelaskan mengenai tugas yang ada dalam buku paket di halaman 192 latihan 7.3. Langsung saja, di nomor 1 mengenai frekuensi, tentukan modus, median, dan mean dari kumpulan data di atas. Untuk menentukan modus, kita lihat ukuran yang penjualannya paling banyak, yaitu ukuran 43 dan 44. Jadi di sini membahas tentang data tunggal penjualan sepatu di toko A. Yang kedua, mediannya. Untuk melihat nilai tengah atau median, kita urutkan data terlebih dahulu sebagai berikut. Dari 38 hingga 46 sejumlah data yang banyak. Jumlah data itu ada 30, maka median berada di antara data ke-15 dan 16 dengan arti. Jadi, X15 tambah X16 per 2 sama dengan 43 tambah 43 bagi 2, yaitu 86 dibagi 2, 43. Jadi mediannya adalah 43. Selanjutnya mean. Untuk menghitung rata-rata atau mean adalah menghitung rata-rata. Kita jumlahkan semua data lalu dibagi jumlah data. Nah, 38 dikali 1 ditambah 31 dikali 1 ditambah 40 dikali 2 tambah 41 dikali 4 tambah 42 dikali 5 tambah 43 dikali 7 tambah 44 dikali 7 tambah 45 dikali 2 dan tambah 46 dikali 1 per 30 karena ada jumlahnya 30. 38 jumlahnya itu 38 ditambah 39 ditambah 80 ditambah 164 ditambah 210 ditambah 301 ditambah 308 ditambah 90 dan ditambah 46. Hasilnya 1276 dibagi 30 menghasilkan 42,53. Selanjutnya di soal B masih di nomor 1. Karena penjualan sepatu ukuran 43 dan 44 adalah yang terbanyak, penjualan sepatu ukuran 43 dan 44 mencapai 40 buah atau hampir 50%, karena jumlahnya itu 30, sedangkan yang 43 dan 44 itu mencapai 40, jadi sudah hampir 50% dari total penjualan, sehingga modus untuk perencanaan penjualan bulan depan sudah tepat. Nomor 2 yang A. Untuk menentukan modus dan median, kita akan urutkan data terlebih dahulu sebagai berikut. Dari 0 hingga 7, dapat dilihat ternyata data yang paling banyak muncul adalah 0 dengan 4 kali muncul, sehingga 0 adalah modus. Jumlah data inilah 16, maka median di antara data ke-8 dan 9. Artinya, median X8 ditambah X9 per 2, sama dengan 3 tambah 3 per 2, 6 bagi 2 adalah 3. Jadi mediannya adalah 3. Selanjutnya yang B, jika menggunakan modus, maka data terpusat di 0, maka lebih baik menggunakan median, yaitu 3, karena data di sekitar median yaitu 2, 3, dan 4 berjumlah 8 atau 50% dan seluruh data, sehingga median lebih baik digunakan untuk pemusatan data dibandingkan modus. Itu dia. Selanjutnya nomor 3, buatlah kumpulan data dengan banyaknya data. Ada sebanyak 13 buah dan memenuhi kondisi. Data terkecil 3, data terbesar 13, modus 4, dan median 8. Kumpulan data yang terbentuk 3, 4, 4, 4, 5, 7, 8, 8, 9, 9, 12, 12, dan 13. Nomor 4 yang A. Dari dua kelas siswa SD di sekolah Pancasila diperoleh data tinggi siswa dalam cm sebagai berikut. Nah, soalnya itu sebelumnya untuk membuat grafik line plot. Soal di A, untuk masing-masing kelas buatlah grafik line plot. Sebelum membuat grafik line plot, alangkah baiknya kita urutkan datanya terlebih dahulu, dari yang terkecil hingga terbesar, dari 99 hingga 137 untuk kelas A.
Nah, jadi grafik line plotnya sebagai berikut. 99 ada X1, 107 ada X1, 114 itu X-nya 3, 117 X-nya 2, 119 X-nya 2, 120 X-nya 1, 122, 125, dan seterusnya dari 100 hingga 130. Itu dia untuk line plot di kelas A. Selanjutnya untuk data terurut kelas B, kita urutkan dari yang kecil 119 hingga yang besar 147. Soalnya masih sama, buatlah grafik line plot kelas B. Itu sudah dari 100 hingga 150. Dari penempatannya dari 119 hingga 147. Selanjutnya yang B, soalnya tentukanlah rank, modus, dan median dari setiap kelas. Pertama di kelas A, ranknya itu cara mendapatkan ranknya yaitu data terbesar dikurang data terkecil. Jadi 137 dikurang 99 menghasilkan 38. Modus kelas A adalah data yang paling banyak muncul, yaitu 114 dan 127. Median kelas A berada pada data ke-9. Karena jumlah data ganjil yaitu 17, maka mediannya 119. Selanjutnya, kelas B juga sama soalnya. Untuk menentukan rank, kita harus mengurangi data terbesar dikurangi data terkecil. 147 dikurang 119 menghasilkan 28. Modus kelas B adalah data yang paling sering muncul yaitu 135 dan 142. Nah, lanjut untuk median kelas B berada pada data ke-9 karena jumlah data ganjil yaitu mediannya adalah 135. Selanjutnya, untuk C, kedua kelas berasal dari tingkat yang berbeda. Kelas manakah menurut kalian yang memiliki tingkat yang lebih tinggi? Jika kita baca soalnya, kita lihat datanya sudah jelas terlihat kelas B yang lebih tinggi. Karena dapat dilihat dari grafik line plot di mana kelas B memiliki sebaran data lebih tinggi daripada kelas A. Lanjut, yang D, soalnya berapa persen siswa dari kelas B yang memiliki tinggi sama atau lebih tinggi dari median tinggi badan siswa kelas A. Median kelas A adalah 119. Sementara data terkecil kelas B adalah 119. Ini artinya 100% atau seluruh anak kelas B memiliki tinggi yang sama atau lebih tinggi dari median kelas A. Selanjutnya soal nomor 5 yang terakhir itu mengenai frekuensi data kelompok diameter pohon Borneo di daerah A. Soal A, tentukanlah kelas modus. Kita lihat kelas manakah yang memiliki frekuensi paling tinggi. Frekuensi paling tinggi ada di kelas 25 hingga 27 yang memiliki frekuensi tertinggi yaitu 25. Maka kelas 25 hingga 27 adalah kelas modus, kelas yang paling tinggi. Lanjut, yang B, prediksi nilai mean dari data kelompok di atas. Untuk menghitung mean data kelompok, kita akan mencari nilai tengah tiap kelas. Kelas 19 hingga 21 nilainya 20. Kita cari rata-rata. Kelas 22 hingga 24 nilainya 25. Kelas 25 hingga 27 nilainya 26. Dan kelas 28 hingga 30 nilainya 29. Nah, masih di prediksi nilai mean dari data kelompok pohon Borneo. 20 dikali 4 ditambah 25 dikali 17 ditambah 26 dikali 25 ditambah 29 dikali 14, 4 tambah 17 tambah 25 ditambah 14. Nah, lanjut di bawahnya 80 hasil dari 20 kali 4, 319 hasil dari 23 dikali 17, 600 ditambah 650 ditambah 406 per 60 menghasilkan 1527 per 60 menghasilkan 25,45. Jadi meannya adalah 25,45. Yang C terakhir soalnya tentukan kelas median.
Untuk mencari kelas median, maka pertama kita membagi jumlah data menjadi 2. 60 dibagi 2, 30. Maka median berada pada data ke-30. Data ke-30 berada pada 25 hingga 27, sehingga kelas 25 hingga 27 adalah kelas median. Sekian pembahasan dan penjelasan serta jawaban dari tugas saya, buku paket halaman 192, latihan 7.3 dari nomor 1 hingga nomor 5. Semoga dapat dipahami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.